Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diastri Deviana Putri dengan nomor NPM 2121020391 dari Prodi Hukum Tata Negara. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil resume bab 1 sampai bab 5 Ilmu Negara yang saya ambil dari buku Ilmu Negara Suhino. Bab 1 yaitu terdapat pendahuluan. Bab 1 adalah membicarakan tentang pengertian ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Akan tetapi, sebetulnya ilmu negara masih ada ilmu-ilmu lainnya yang membicarakan tentang negara, yaitu adapun beberapa sistem pembicaraannya yaitu 1. Objek ilmu negara, asal mula negara, hakikat negara, dan tujuan negara. Bab ini hanya menggambarkan garis perjalanan pembicaraan buku ini. Yang kedua, objek ilmu negara. Objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara itu sendiri. Sedangkan ilmu yang berhubungan dengan ilmu negara adalah hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Ilmu-ilmu tersebut memiliki kesamaan pada objeknya, yaitu negara. Dari objek tersebut diselidiki lebih lanjut, yaitu asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintah. Selanjutnya bab 3, asal mula negara. Asal mula negara ada beberapa zaman. Negara sudah ada dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance atau anti-Renaissance dari abad ke-16. Selanjutnya kaum monarkomaken atau anti raja, zaman perkembangannya hukum alam, zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan, teori positivisme, dan teori modern. Dijelaskan sedikit tentang asal mula negara. Dari menurut filosof Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang lebih dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Ia menantang keras tentang yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu menaati undang-undang. Negara pada waktu itu masih bersifat demokratis. Demokratis kuno atau demokratis langsung artinya bahwa setiap warga negara itu berhak turut langsung dalam memerintah atau menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Selanjutnya, menurut filosof Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik dan tirani adalah sistem pemerintahan yang terjelek atau terburuk menurutnya. Yang ketiga, menurut Aristoteles, penciptakan ajaran realisme, oleh karena itu filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi. Selanjutnya, Aristoteles menggolongkan bentuk negara menjadi 3, yaitu negara dipegang oleh satu orang, negara dipegang oleh beberapa orang, negara dipegang oleh rakyat. Yang kedua, zaman Romawi kuno. Berbeda dengan zaman Yunani, pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, untuk dapat dikembangkan dengan demikian rupa hingga sedikit sekali pengetahuan yang didapat pada zaman ini. Jadi tidak banyak yang dapat dijelaskan pada zaman ini karena di zaman ini
tidak ada kemajuan tentang pengetahuan ilmu kenegaraan. Yang selanjutnya, zaman abad pertengahan. Pada zaman pertengahan ini tidak dapat memberikan kesempatan pada pemikir tentang negara dan hukum, serta ilmu dan pengetahuan lainnya karena cara berpikir yang kurang kritis. Segala hal di dunia selalu dikembalikan kepada Tuhan. Selanjutnya, zaman Renaissance, abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham, antara lain berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno, adanya sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan zaman Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekuasaan dan peraturan daerah. Selanjutnya, kaum monarkomaken, atau yang berarti anti raja atau menentang raja. Bukan melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, mereka melainkan hanya aksesnya. Selanjutnya, zaman perkembangannya hukum alam. Ada dari abad ke-17 sampai abad ke-18. Teori ini menurut Grotius atau Huggroth, hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio dan tidak mungkin salah lagi pula adil. Sebagai contoh, orang harus menghormati orang lain, orang harus menghormati milik orang lain, orang harus menepati janji-janjinya terhadap orang lain. Berikutnya, teori hukum alam abad ke-18, fungsi menilai menurut Frederick yang Agung. Pada abad 1712 sampai 1786 Masehi, ajaran ditulis dalam buku Anti-Machiavelli. Ajaran bersifat menentang dan membantah Niccolo Machiavelli karena ia termasuk orang yang merasa tersinggung oleh ajaran Machiavelli. Selanjutnya, zaman berkembangnya teori kekuasaan dan kekuatan. Teori ini memang berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan bebas, manusia anabstrakto, seperti halnya teori hukum alam, tetapi gambarannya tetap tentang keadaan berbeda. Sebab menurut teori kekuatan manusia, dalam keadaan alamiah pun sudah selalu hidup berkelompok. Jadi, satu sama lain sudah saling mengadakan hubungan maupun pada waktu itu masih dalam keadaan promiskuitas. Selanjutnya, teori positivisme. Kegagalan pada ahli pemikir tentang negara dan hukum dalam menyelidiki dan menerangkan asal mula negara, hakikat negara, serta kekuasaan negara, menimbulkan sikap skeptis terhadap negara. Selanjutnya, teori modern. Kalau kita hendak menyelidiki atau mempelajari negara, maka baiklah negara itu dianggap sebagai suatu fakta atau suatu kenyataan yang terikat pada keadaan, tempat, dan waktu. Yang berikutnya, bab 4, hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang sifat-sifat negara sebagai wadah diciptakan untuk mencapai cita-cita bangsanya. Pandangan tentang hakikat negara sangat erat hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Selanjutnya, bab 5, tujuan negara. Sama halnya dengan membicarakan tentang hakikat negara,
Di bab ini tidak ada secara khusus dibicarakan sendiri, melainkan ajaran tentang tujuan negara dari masing-masing sarjana telah dibahas sebelumnya. Pentingnya membicarakan tujuan negara ditelisik dari sudut pandang bentuk negara, susunan negara, Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting